Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, dan tentunya juga di mana kebanyakan manusia kaum muslimin pada jam-jam begini adalah waktu untuk beristirahat. Tetapi kita semua juga di siang yang berbahagia ini, di waktu yang berbahagia ini, kita berkumpul dalam majelis ilmu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan doa para ibu, para jamaah, para penuntut ilmu di siang yang berbahagia ini, doanya tidak bismika Allahumma ahya wa amut, sehingga siap untuk tidur. Tetapi doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, judul yang kita akan bahas sebagaimana tadi telah dijelaskan, perumpamaan seorang muslim bagikan pohon kurma, upaya bagaimana kita meningkatkan keimanan kita. Pembahasan di siang yang berbahagia ini kita ambil dari surah Ibrahim ayat 25, yaitu surah Ibrahim, surah yang ke-14, yaitu ayat 24, 25. Dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ilmu, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Itu landasan yang pertama. Jadi secara global dalam ayat ini Allah menjelaskan perumpamaan iman, kalimat tauhid seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma.
Dan perumpamaan orang-orang beriman diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagikan pohon kurma. Hal itu sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tidak jauh seperti majelisnya kita di siang yang berbahagia ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, inna minasyajarati syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mislul mu'min fi riwayatin mislul muslim. Fahadithuni mahi. Faqala Abdullah bin Umar, fawaqa'a fi nafsi annaha nakhla fastahyaitu thumma qalu hadatsana hiya ya Rasulullah hiya nakhla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW duduk seperti kita hari ini. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang tahu di antara kalian sebuah pohon yang tidak jatuh daunnya? Itu adalah perumpamaan muslim. Jadi pohon itu diumpamakan sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim. Fahadithuni, kata beliau, tolong kasih tahu aku pohon apa itu. Maka para sahabat ada yang menjawab, itu pohon yang ada di wadi, di lembah, sejenis pohon sidr. Adapun Abdullah bin Umar, beliau menyangka dan telah berpendapat dalam hatinya, tetapi berhubung di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan ada sejumlah para sahabat yang umurnya lebih tua dari beliau, karena beliau masih kecil. Maka beliau walaupun terbetik dalam hatinya dan telah menyangka bahwa itu adalah kurma, maka beliau tidak mengatakannya, karena di situ ada orang-orang besar. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsna ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada aku wahai Rasulullah. Qala dia nakhlah, dia adalah pohon kurma. Jadi judul kita pada kesempatan siang hari ini berdasarkan dua dalil. Itu dalil dalam Al-Quran, itu surah Ibrahim ayat 24, 25 dan setelahnya, dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat, membicarakan tentang akhlak, sifat-sifat orang beriman, dengan cara memberikan pertanyaan kepada para sahabat, sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini. Salah satu thariqatut ta'lim wa tadris ilqaus su'al. Jadi salah satu metode mengajar uslub dengan cara memberikan pertanyaan. Jadi gurunya yang memberi pertanyaan, dan situ menguji cara kecepatan berpikir. Dan Nabi SAW sering pada para sahabat
seperti dengan Mu'adz bin Jabal ketika di atas kendaraan. Ya Mu'adz, akan lima haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Qala Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Hal ini juga beliau pernah lakukan dengan Mu'adz, di mana Mu'adz membonceng beliau di kendaraan, yaitu keledai, dan Nabi SAW dibonceng oleh Mu'adz. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Maka Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Lalu jelaskannya. Ini hanya contoh bahwa Nabi SAW mengajar dengan cara memberikan pertanyaan, mengajak berpikir, tafakkur. Maka demikian juga ini. Maka Nabi SAW menjelaskan dia adalah pohon kurma. Jadi dia adalah pohon kurma. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim tadi, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah. Jadi tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, iman. Kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang thayyib, pohon yang baik, pohon yang bagus. Asluha sabitun, yang akarnya menancap ke bumi. Wa qalbuha di sana. Adapun batangnya, cabang-cabangnya, daunnya menjulang ke tinggi. Jadi menjulang tinggi ke langit. Tuqtilu kulha kulahinin bi'idzni rabbiha. Kemudian pohon ini berbuah dalam setiap musimnya. Di dalam setiap saat, dalam setiap musimnya berbuah. Di pohon ini akarnya kuat, pangkalnya kuat, batangnya besar, cabang-cabangnya banyak, daunnya indah, kemudian buahnya banyak. Waqala wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat kepada-Ku. Jadi ini adalah satu permisalan. Allah membuat permisalan dalam Quran yang menjadikan hujjah bagi manusia. Dan dalam Quran itu banyak yang Qaulul Amsal, membuat permisalan-permisalan, membuat perumpamaan-perumpamaan yang menjadi dalil atau hujjah kepada manusia dan mendekatkan alam pemikiran untuk menerima hak. Dan demikian Allah Ta'ala membuat perumpamaan dalam Quran. Di dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan sisi-sisi persamaan antara pohon kurma dengan orang beriman, dan sisi-sisi persamaan antara iman dengan pohon kurma. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang beriman seperti pohon kurma, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan iman seperti pohon kurma dan orang-orang beriman seperti pohon kurma. Maka para ulama menjelaskan dan mengungkap dalam kitab-kitab mereka tidak kurang dari 20 sisi persamaan antara
hakikat orang beriman dengan pohon kurma, antara hakikat iman dengan pohon kurma. Dan kita akan bahas yang pentingnya saja, karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita bahas itu. Poin yang pertama, sisi persamaan antara pohon kurma dengan iman, antara orang beriman dengan pohon kurma. Yaqulul ulama, berkata para ulama, tidak ada pohon termasuk kurma kecuali memiliki 3 unsur: akar, batang, dahan-dahan, kemudian yang ketiganya adalah buah. Para ulama mengatakan an-nakhlah labuda laha min awluqin wa saqun wa furuq wa tamr. Jadi tidak ada pohon kurma, bahkan tidak ada pohon apapun namanya, kecuali ada akar pangkal, kemudian batang, dahan-dahan dan daunnya, kemudian ada buah. Qala fakadzalika al-iman. Al-iman i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Maka demikian juga iman. Iman itu mencakup 3 unsur. Iman itu mencakup 3 bagian. I'tiqadun, itu yang dinamakan dengan tasdiqul qalbi. Iqrarun, yani qaulul lisan, wa amalul jawarih, dan amal anggota badan. Oleh sebab itu ahli sunnah mengatakan al-imanu i'tiqadun bil jinan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Maka para ulama mendefinisikan iman adalah i'tiqadun bil jinan, itu meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan, itu mengikrarkan kalimat syahadatain. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota badan, as-salati, as-sawmi, waz-zakati, wal-hajji, wal-jihadi, wa birril walidain, ila akhirih. Fahadhihi kulluhal iman. Maka ini semuanya iman. I'tiqad, yaitu iman kepada rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada qadar dan qadar. Maka ini adalah berkaitan dengan i'tiqadul qalbi, keyakinan hati. Tasdiqul qalbi, keyakinan dan pembenaran hati. Maka ini dinamakan seperti dalam kurma asluha, dia adalah akarnya, makan. Dan ini juga aslul iman, ini yang dinamakan pokok iman. Dan iman ini digambarkan syajarah, seperti pohon. Karena iman itu syu'abun wa darajat, karena iman itu bercabang. Ini seperti dahan tadi, seperti pohon kurma yang ada batangnya. Kalau kita gambarkan batangnya seperti rukun Islam, sholat, zakat, saum, haji. Adapun yang merupakan apa? Cabang-cabangnya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya,
Seperti apa? Akhlakul karimah, yaitu akhlak yang bermanfaat. Seperti apa? Asyidqu birrul walidain. Kemudian apa? Kemudian berkaitan dengan bahasa satu lagi indali kau imatatul adaan tori, memindahkan diri dari jalan. Ketika ketemu kita berseri wajahnya, membantu orang lain, memberi makan kepada yang miskin, memberi makan kepada anak yatim, maka ini buruk. Ini adalah cabang-cabang iman. Ini bagian-bagian dari iman. Wasamuratuha, sedangkan buah dari iman as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Yang merupakan buah dari iman itu adalah kebahagiaan dunia dan di akhirat. Maka dengan itulah para ulama menjelaskan sisi persamaan iman dengan pohon kurma. Dari sisi yang pertama, dari poin yang pertama, karena digambarkan sebuah pohon, dan itu hakikat iman. Maka tentunya dalam pelajaran yang pertama, gambaran orang muslim dan gambaran orang mukmin adalah gambaran dari hakikat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 177, diawali laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah, sampai seterusnya. Rukun iman, kemudian akhlak seperti menunaikan janji, jujur, kemudian memberi makan kepada miskin, ya, memberi makan kepada anak yatim dan seterusnya. Bukan iman semuanya. Maka ini seperti pohon. Maka tergambar dalam pelajaran yang pertama ini, jadi seorang muslim, seorang mukmin mesti tergambar dengan amal. Dan dalam kehidupannya ada apa? Ada amal. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggambarkan antara pohon kurma dengan orang beriman atau dengan iman. Kita tahu bahwa pohon kurma tidak hidup di setiap tempat dan tidak berbuah di setiap tempat. Pohon kurma ini adalah pohon atau buah-buahan yang hidup di sebuah daerah tropis panas, Timur Tengah. Dia tidak bisa hidup di kita. Kalaupun hidup di Indonesia ini, hanya hidup tapi tidak berbuah. Kalaupun berbuah, seperti di Bekasi berbuah, itu ada beberapa tempat, tapi tidak bisa dimakan. Wakadzalikal iman, la yanbitu fi jami'il qulubil insan. Maka demikian juga iman itu tidak singgah di setiap hati manusia. Iman tidak bisa mengakar dan menancap dalam setiap hati manusia, dalam setiap jiwa manusia. Atau ada yang singgah tetapi tidak subur iman. Ada iman tapi imannya tandus, imannya tidak membuahkan kebaikan, amal-amal, ya dia mukmin tapi maksiat, mukmin dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa pohon kurma itu tidak bisa singgah, tidak bisa hidup dan tidak bisa berbuah, atau tidak sama bagus buahnya di setiap tempat. Ada di tempat tertentu yang cuacanya begini, yang tempatnya begini, yang kondisinya gini, beda-beda. Atau di Timur Tengah saja
Kata kita mungkin di Saudi kita lihat ada kamar A2, ada kamar ini berbeda. Maka demikian juga iman. Jadi iman tidak singgah, iman tidak menancap, iman tidak mengakar, iman tidak kokoh dalam setiap hati manusia. Dari orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad, sekian jumlah manusia kokoh imannya. Ka'ab bin Bakr, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Abdurrahman bin Auf, wa Zaid bin Thabit, wa Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, dan seterusnya. Maka iman singgah di mereka dan kokoh di mereka. Tetapi iman tidak singgah pada hati Abu Jahal. Iman tidak singgah pada hati Abu Lahab. Uqbah bin Mu'ayyid tidak singgah. Dan sejumlah orang-orang kafir Quraisy yang memerangi Nabi Muhammad tidak singgah iman. Maka dengan itu Allah telah mengumpamakan. Dan penyebabnya apa? Kita akan bahas sekilas di hari ini. Kenapa? Dan itu adalah gambaran iman dengan pohon kurma. Dan gambaran orang beriman seperti pohon kurma. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa pohon kurma la tabqa hayyan wa la tanmu ila bimadatin tasqiha wa tanmiha. Yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa pohon kurma tidak akan hidup dan tidak akan berkembang sampai dia berbuah kecuali kalau disiram. Dan menggunakan cara teori pengurusan yang benar. Disiram setiap saatnya, diperhatikan oleh pemiliknya. Bahkan dikasih apa? Dikasih pupuk. Pupuknya dicocokkan. Kalau di musim panas ini pupuknya, kalau di musim dingin ini pupuknya. Diatur, dikasih pupuknya per sekian pekan. Bahkan mungkin juga meletakkan pupuk juga berbeda. Tidak boleh di bawah akarnya, diatur sehingga berkembang, batangnya kuat, akarnya menancap, daunnya rindang dan berbuah lebat. Qala faqadzalika iman. Maka demikian juga iman yang singgah di hati seseorang, yang masuk pada hati seseorang, dia tidak akan berkembang dan tidak akan menjadi kokoh dan tidak akan membuahkan amal kecuali kalau disiram dengan apa? Dengan waktu. Kecuali iman seseorang itu disiram, dikokohkan dan dikuatkan bitadaburi ayatillah, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran. Karena Al-Quran salah satu namanya adalah Ar-Ruh. Karena Al-Quran ini adalah yang akan menghidupkan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Dan demikian kami wahyukan kepada ruh min amrina. Yang dimaksud sini adalah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang disampaikan kepada para sahabat
lalu sampai kepada kita hari ini. Terus, karena Quran inilah yang akan menghidupkan hati seseorang, yang akan menggerakkan hati seseorang, pendengarannya, penglihatannya, hatinya dihidupkan dengan wahyu ini. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti itu. Di dalam ayat yang lain dari surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaika biruhi min amrina min amri ala ma yasha'u min ibadihi. Menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan. Maka para ibu para bapak yang saya hormati, ketika Allah mengumpamakan iman dengan pohon kurma, di mana pohon kurma tidak akan bisa hidup dan tidak akan berkembang dengan baik, akarnya menancap ke bumi dan kokoh dan batangnya besar, kemudian rindang. Dengan apa? Dengan dahannya. Dan lebat buahnya, kecuali kalau disiram, dikasih pupuk dan juga benar. Maka demikian juga iman tidak akan kokoh dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, kecuali kalau seseorang itu menyiram imannya dengan apa? Dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Bitadaburi ayatillah. Jadi bitadaburi ayat, dengan cara mentadaburi ayat-ayatnya. Itu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Zaman yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW berkata, hadiah min usaha. Mari kita beriman sesaat dan membacakan ayat Al-Quran, sehingga menjadi kokoh iman, ya, dalam diri dan jiwa seseorang. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, para ulama menjelaskan bahwa pohon kurma, seandainya kita siram, seandainya kita pupuk, tapi kita tidak memperhatikan poin yang keempat apa? Menjauhkan dari setiap yang akan merusaknya, dari setiap penyakit. Dan tentunya penyakit mungkin ada dua sisi kalau kita hitung dalam sebuah pohon. Kalau ketika kita akan menanam tanaman, pertama kita selamatkan pohon ini dari setiap hama, ya, yang seandainya dia singgah di pohon tersebut akan merusak daunnya, merusak pohonnya, yang macam-macam kan. Maka kalau dalam dunia tanaman ada pestisida, dikasih semprot. Yang kedua adalah dihindarkan dari pohon-pohon yang tidak butuh dan layak. Poin yang keempat, kalau kita katakan tadi bahwa kalau kita nanam pohon kurma, maka tentunya jangan menanam pohon yang lainnya. Jangan menanam pohon kurma di sana ada pohon albasiah atau pohon apa gitu. Bahkan mungkin rumput-rumput yang bisa mengganggu. Kemudian apa namanya itu yang kalau di pohon ada lagi pohon apa namanya? Benalu. Hindarkan dari benalu. Kenapa? Sebab hama ini akan merusak perkembangannya, tidak akan cepat. Mungkin nanti pohonnya, misalnya apa, daunnya dimakan, batangnya ada yang masuk, ular umpamanya atau apa, sehingga bisa saja ke bawahnya kuat,
tapi ke atasnya kuning. Kenapa? Oh, dimakan. Atau apa? Di situ nanam pohon, tapi ada pohon besar, sehingga tidak besar-besar ini pohon. Kenapa? Ada pohon yang lain mengganggu. Maka demikian juga iman. Iman tidak akan kokoh dan tidak akan berkembang dan tidak ada kuat di hati seseorang kalau ada penyakit yang lainnya. Apa? Asyahawatu wa syubuhat. Jadi yang akan mencacati iman dan yang akan mengurangi iman dan yang akan melemahkan iman ada dua poin. Yang paling pokok apa? Syahwat, mailul insani alal ma'asi, yaitu condongnya orang kepada maksiat. Maka di dalam hadis dikatakan tentang hati, tu'radul fitan alal qulul ibad ka'adul hasiri mudah. Dia akan dibentangkan fitnah, akan diujikan fitnah kepada setiap hati seseorang. Jadi tidak ada ulama, tidak ada orang awam, tidak ada orang alim, tidak ada pejabat, tidak ada orang miskin, semuanya akan kena fitnah, akan kena ujian, dan akan dibentangkan fitnah itu. Yang digambarkan oleh Nabi SAW itu dahsyatnya fitnah zaman. Wa ayu qalbin asyrabaha nukita fiha nuktatun sauda. Barang siapa yang menghadap dan terjerumus kepada fitnah, masuk kepada fitnah, termasuk syahwat, maka akan ditulislah dalam hatinya titik hitam. Jadi kotor hatinya, sehingga nanti kita tidak bisa memisahkan hak dengan batin, tidak tahu kebenaran, yang susah. Antum ngaji dulu juga tidak bermanfaat. Telinganya tertutup, matanya tertutup, hatinya juga gelap, keras, karena kotor. Ketika orang itu condong kepada maksiat, condong kepada kemaksiatan, banyak melakukan maksiat, ya terutama mungkin hari ini dengan telunjuk kita maksiat ini banyak, melihat perkara-perkara yang tidak berguna. Kemudian yang kedua apa? Syubhat. Syubhat artinya apa? Kesesatan, penyimpangan, bidah. Munculnya kesesatan, munculnya kekufuran, munculnya kesyirikan, munculnya bidah di tengah-tengahnya. Kita lihat dalam surah Al-Imran ya. Waladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Jadi al-bid'ah itu condong kepada ayat yang mutasyabih, ayat yang sama, dan mereka mencacati ayat-ayat yang jelas, sehingga mereka condong kepada kesesatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang diungkapkan oleh Yusuf bin Asbad. Beliau mengatakan satu ungkapan yang selaras dengan ungkapan kita. Lihat dulu ungkapan beliau. Qala kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqalina Allah bi Sufyan fa hamalani ala sunnah. Kata beliau, bapakku Qadariyah, mubtadi menyimpang, dan paman-pamanku adalah Syiah Rafidhah. Bayangkan ini di lingkungannya ahlu bidah semuanya, yang siap mengotori telinga dia, mengotori kedua mata dia, dan mengotori hati dia. Tetapi belum mengatakan fa'anqadina Allah bi Sufyan. Maka Allah menyelamatkan aku karena aku ketemu dengan Sufyan bin Uyainah. Maka beliau membawaku kepada sunnah. Aku bersyukur kepada Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kemurnian iman seseorang, kemurnian ketakwaan seseorang itu tidak mungkin kecuali dia menyelamatkan diri.
dan menjauhkan diri dari setiap perkara yang akan mencacatinya dan akan mengganggunya seperti pohon kurma yang tadi. Ya, kalau antum akan menanam pohon kurma, sebab teori pertanian di Indonesia ini kan lumayan. Contoh, petani-petani mungkin nanam jagung, nanam padi, nanam singkong gitu, di satu tempat gitu kan. Jagungnya tidak jadi satu apa yang menjadikan dia kaya, padinya juga enggak, singkongnya juga enggak. Karena otomatis menanam singkong di bawahnya apa padi, jadi sekitar singkongnya itu tidak apa? Tidak baik. Kalau orang menanam kurma, ya kurma. Jangan di sana ada pohon apa? Ada pohon alosia yang besar gitu. Maka demikian juga barang siapa yang ingin menanamkan iman di dalam hatinya dan mengokohkan iman dalam hatinya, dan imannya itu berkembang kuat, bertambah dengan amal saleh dan kebaikan, maka jauhkan dirinya dari setiap perkara yang akan mengganggu. Lihatlah dalam sebuah misal, ketika ada kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW. Dulu ada orang yang membunuh 100 orang. Lalu beliau ingin bertobat dan datang kepada orang alim. Maka kata orang alim itu, kalau kamu ingin bertobat dan istiqomah dalam taubatmu, jangan pulang ke negeri kamu, jangan pulang ke daerah kamu, sebab akan terganggu lagi. Di sana orang-orangnya jelek, maka pindah ke sana dulu katanya. Hijrah dulu. Di sana ada orang-orang saleh, maka beribadah dengan mereka. Nah, ini gambaran. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan pohon kurma seperti iman, dan iman seperti pohon kurma. Yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu pohon kurma itu tidak dalam satu derajat baiknya. Mungkin para ibu, para bapak yang pernah, atau mungkin di tanah abang juga ada pohon apa kurma dua, ada yang sampai 200 real harganya. Ya, kalau 3.000 berapa? 200 real berapa? 600.000 1 kilo. Ada yang 160, 120. Ada kurma yang sampai 10 real, 20 real, 5 kilo 20 real. Macam-macam kurma. Ada yang baik, ada yang mahal. Bagaimana? Ketahanan juga berbeda-beda. Ada yang kalau sekian udah ada batunya, maka ada yang curang ya. Kurma juga pakai apa? Pakai kimia sekarang ya. Dikasih pengawet kurma. Kenapa? Oh, karena cepat apa? Berubah. Ada yang mana? Maka para ulama mengatakan dalam poin yang kelima ini, demikian juga iman, dan demikian juga orang beriman. Iman ini bertingkat-tingkat. Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa situna syu'batan. Fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq. Di poin pertama. Dalam poin kelima, poin pertama dari sisi disamakan dengan pohon kurma, di mana iman pun bertingkat-tingkat. Iman itu bercabang dan bertingkat-tingkat, tidak dalam satu derajat. Nabi SAW mengatakan iman itu 60 sekian cabang. Paling tingginya la ilaha illallah, dan paling rendahnya memindahkan duri dari jalan. Jadi ini semuanya iman. Tapi sholat tidak sama kedudukannya dengan memindahkan duri dari jalan. Sholat dengan zakat, maka sepakat para ulama sholat lebih tinggi dari zakat, dan seterusnya. Seperti apa?
Ada sholat syukur wudu, ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Maka kedudukan sholat ba'diyah atau sholat qobliyah lebih afdal dari sholat syukur wudu. Dan sholat qobliyah atau ba'diyah yang paling afdal dari semua itu 2 rakaat sebelum subuh. Jadi amal sholat kita bertingkat, iman juga bertingkat-tingkat, seperti pohon kurma tadi dan kurma tadi. Derajat-derajat bertingkat-tingkat. Yang mana kalau seseorang itu ia tahalla itu artinya apa? Menjadikan iman bagian dari dirinya, dan dirinya dalam melakukan bagian dari iman itu, maka dia akan sempurna dengan sejauh mana dia melakukan bagian-bagian iman itu. Karena orang yang meninggalkan sholat dahsyat ancamannya daripada yang meninggalkan zakat. Seperti juga orang yang melakukan dosa, contoh menyentuh akhwat yang bukan mahram dosa, tapi berzina lebih dahsyat lagi. Artinya zina yang dimaksud adalah hubungan lebih dahsyat lagi. Dan ini maksiat. Demikian juga apa? Iman. Demikian juga orang berimannya. Artinya orang pelaku iman dan pemilik iman juga berbeda-beda. Fa imanu Abi Bakrin laisa ka imanina. Bal imanu Abi Bakrin laisa ka imani Umar bin Khattab. Wa imanu Umar bin Khattab laisa ka imani Utsman. Wa imanu Utsman laisa ka imani Ali. Bahkan kita tahu imannya Abu Bakar tidak sama dengan imannya Umar, dan imannya Utsman tidak sama dengan imannya Abu Bakar, dan imannya Utsman radhiyallahu ta'ala tidak sama dengan imannya Ali radhiyallahu ta'ala. Dan demikian. Ya, satu masjid aja di sini kan berbeda-beda. Kalau kita menimbang dan kita mengukur tentang keimanan kita, maka akan berbeda-beda derajat keimanan kita. Yang sudah berjamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perbedaan iman pada seseorang ditentukan dari sisi berkumpul cabang-cabang iman itu. Semakin sempurna cabang iman yang ada pada seseorang itu, maka akan semakin sempurna imannya seseorang. Dan semakin berkurang cabang-cabang iman ada pada seseorang, maka akan berkurang keimanannya. Sampai suatu ketika apabila orang itu meninggalkan cabang-cabang iman, dimungkinkan imannya tidak ada dalam hatinya. Dan ini perumpamaan yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang beriman dengan pohon kurma, dan iman seperti pohon kurma. Yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam ayat tadi apa? Tu'tidu ulahin bi'idni rabbi. Pohon kurma ini adalah berbuah dalam setiap musimnya. Dia berbuah. Senantiasa mengeluarkan buah dan menyenangkan siapa? Penanamnya. Membikin senang yang menanamnya, membikin gembira yang menanamnya. Dan ini keumuman pohon kurma. Senang ketika melihat bunganya, senang ketika mulai untuk menguning, senang ketika kita melihat setelah menjadi apa yang dinamakan berbaunya. Sampai masak dan diambil, orang senang. Itu keunggulan ini. Maka demikianlah iman membuahkan amal. Dan semestinya orang beriman itu dalam setiap saat dan setiap waktu beramal dan buah amal. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah ini dikaitkan dengan waktu dan tempat, dan Allah Ta'ala mengaitkan seluruh peribadahan ini dengan ini semua. Kita lihat dari sehari 5 waktu sholat. Lalu Allah Ta'ala memberikan keutamaan dari waktu ini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyertakan
menyertakan apa yang dinamakan mustahabatnya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Lalu Allah Ta'ala menyertakan ada yang mustahabatnya, ada yang wajibnya, ada sholat wajib, ada sholat mustahabnya. Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan dalam setahun, ada 10 kali dalam setahun Allah memberikan keutamaan. Jadi 3 kali 10. 10 akhir dari bulan Ramadan, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, 10 awal dari bulan Muharram, punya keutamaan. Dalam seminggu ada amalan yang lebih utama. Hari Jumat dianjurkan baca surah Al-Kahfi, dianjurkan untuk cepat-cepat ke masjid, dianjurkan mendengarkan khutbah sholat. Sehingga Nabi SAW pernah menguji para sahabat tentang amal dalam sehari. Karena ini mukmin. Kalau namanya mukmin itu harus beramal. Namanya seorang mukmin itu harus mengerjakan amal. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Man minkum al-yawma sha'iman?" Siapa katanya yang hari ini sahur? Nah, sama. Waktu itu juga tidak ada yang jawab. Kecuali Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." "Ma minkum al-ittaba'a janazata?" Jadi man minkum al-yawma ittaba'a janazah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Kalau kanan kiri tidak ada, Abu Bakar mengatakan saya. Man minkum al-yawma at'ama miskina. Siapa yang hari ini memberi makan kepada miskin? Tidak ada yang jawab. Kepada Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Lalu bertanya yang keempat, "Kenapa?" "Man minkum al-yawma 'ala maridha." Siapa yang hari ini menengok orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Maka apa yang disabdakan Nabi SAW? Siapa yang dalam sehari mengamalkan 4 amalan ini sekaligus, dalam arti sehari, kecuali dia akan masuk surga. Karena dalam kenyataan memang juga sulit ya kita mengamalkan 4 amalan itu. Coba sehari ada nggak yang mati tiap hari? Yang sakit tiap hari gitu. Tapi terkadang ada taufik dari Allah. Pas hari Kamis ada jenazah. Kita sahur mengantarkan jenazah. Datang saudara kita ke rumah, "Akhi, bisa bantu saya?" "Oh, bisa." Sore hari apa? Menengok orang sakit. Ternyata kita pergi ke rumah sakit, ada saudara kita yang sakit dan nampak aman sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin, orang muslim dapat amal. Maka digambarkan pohon kurma yang mendatangkan buah dalam setiap musim. Jadi senantiasa muncul darinya amal soleh, amal kebaikan ini dalam mukmin. Mukmin yang mati. Adapun mukmin, aku muslim di masjid tidak ada. Adanya di mana? Adanya di ibadah. Ketika gotong royong untuk bangun masjid tidak ada. Adanya di mana? Adanya di kontraktornya dia. Di bulan puasa tidak puasa, punya untuk menunaikan ibadah aja atau umrah tidak. Ya, bukan mukmin. Itu seperti pohon yang batangnya mungkin besar tapi tidak berbuah. Atau bahkan seperti pohon yang kurus yang tidak berbuah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah yang dikatakan apa? Tuh diukulah ini begini. Ini gambarannya. Ya betul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon kurma diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pohon yang memberi manfaat. Jadi memberi manfaat. Pohon yang memberi faidah. Pohon yang memberikan kebaikan. Dan kebaikannya dari seluruh unsur.
Maka dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, inna minasyajarati syajaratan la yasqutu waraqu. Tahukah kamu tentang satu pohon yang tidak jatuh daunnya? Artinya digambarkan bahwa pohon kurma ini memberi manfaat. Akarnya, pangkalnya, batangnya, dahannya, daunnya, bahkan apa itu namanya? Kalau kita ada sapu lidi, bukan hanya daunnya, namanya ya nyerek, itu kalau Sunda itu lidinya itu kayak lidi, sapu lidi. Buahnya jangan ditanya, bahkan buahnya dari seluruh unsurnya semuanya memberi manfaat, tidak memudaratkan. Maka demikian juga iman. Bahwa iman khairul kullu, iman itu semuanya baik. Yang dimaksud tauhid, sholat, zakat, saum, ibadah haji, semua hakikat iman yang merupakan hakikat Islam berupa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Ta'ala sebenarnya baik bagi manusia. Dan setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita memberi manfaat kepada kita. Dan setiap apa yang Allah larang kepada kita akan menolak kerusakan. Karena iman itu semuanya baik. Maka dengan itulah apabila orang yatahalla bil iman, apabila orang itu berkarakter dan dia menerapkan unsur-unsur iman dalam jiwanya, lidahnya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kulitnya, pada dirinya terdapat bentuk-bentuk keimanan, maka baik. Karena barang siapa yang unsur keimanan ketika dia berdakwah, ketika dia membaca Quran, ketika dia berbicara, semuanya baik. Karena iman itu semuanya apa? Baik. Jadi yang dimaksud ini hakikat imannya. Yang kedua, dari sisi bahwa seluruh perbuatan orang beriman, seluruh perbuatan pergerakan orang beriman itu memberi manfaat, tidak akan memberi masalah. Kecuali orang yang rusak seperti orang kafir merasa termodalkan orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya orang beriman itu memberikan kebaikan. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada hubungan antara radikalisme dengan Islam dan dengan orang beriman. Jadi sekarang apa yang ditakutkan oleh manusia hari ini, termasuk oleh negara kita, tentang radikalisme. Apabila orang itu berkarakter dengan karakter Islam dan dia yatahalla artinya melekat iman pada diri seseorang, maka akan terjadi kedamaian dan ketentraman. Karena digambarkan orang beriman itu seperti pohon kurma. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, lidah. Seorang mukmin diberikan SOP menggunakan lidah. Yang itu kan kerja pakai SOP. Sekarang Allah kasih SOP menggunakan lidah. Ada kaidah umum. Man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berbicara baik atau diam. Jadi lidahnya tidak namimah, lidahnya tidak gibah, lidahnya tidak mencela, tapi lidahnya itu adalah membuat nikmat orang lain. Kedua, mata. Dilarang mata jahat yang dinamakan ain, karena ada penyakit yang dinamakan ain. Kita apa? Umpamanya antum melihat orang yang ganteng, anak yang ganteng, lalu antum tidak berpikir ketika melihatnya, maka itu termasuk
terkena penyakit tadi. Maka ketika antum melihat yang menakjubkan, bertakbir, bertasbih, subhanallah, sehingga tidak jadi mata jahat. Pendengaran, tidak menyampaikan setiap yang dia dengar, sehingga dia tak kabur dulu. Ada manfaat enggak kalau disampaikan apa yang didengarnya? Maka dari 3 unsur ini lihat, yang merupakan ada waktu iman, perangkat iman. Mata, telinga, lidah, dan ini enggak semuanya. Mukmin itu memberi manfaat. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ayyun nasi khair?" Qala, "Anfa'uhum linnas." Manusia yang mana yang paling baik? Maka Nabi SAW mengatakan, manusia yang paling bisa memberi manfaat kepada yang lain. Nah, bahkan Rasulullah SAW menjelaskan wanita yang layak dinikah oleh kamu, salah satunya apa? Yang mampu menggembirakan kamu dalam kamu, yang apabila dia dipandang menyenangkan hati suaminya. Jadi wajahnya tidak seram, gitu kan? Wajahnya tidak masam, tapi menyenangkan. Maka Nabi SAW menggambarkan apa? Janganlah kamu menganggap remeh kepada sedekah, walau antal kau biwajhi tauhid. Janganlah kamu menganggap remeh kebaikan walaupun engkau ketemu dengan saudaramu dengan wajah anu malakmai, kata orang Sunda. Wajah yang berseri, wajah yang menyenangkan, indah. Jadi orang beriman itu tidak memberi manfaat. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang wanita Yahudi yang bahkan dikisahkan pezina masuk surga. Kenapa? Karena seekor anjing. Dia melihat anjing itu kelaparan, kehausan, lalu dia turun mengambil air minum, lalu diberikan kepada anjing itu, maka dia masuk surga dengan sebabnya. Kenapa? Orang mukmin itu memberi manfaat, kata kepada binatang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati li syajaratin qata'a yudinna." Aku melihat orang di surga mondar-mandir. Amalnya apa? Dia memotong kayu yang menjulur ke jalan. Bukan di hari medan perang ya, tapi memberi manfaat walaupun kecil. Imadatu adaan al-tariq, memindahkan duri dari jalan. Semuanya beri manfaat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat setiap perkara yang memudaratkan orang lain ancamannya besar. Contoh apa? Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melewati 20 bulan. Lalu dikatakan benar-benar 2 penghuni kubur ini sedang diadab. Salah satunya apa? Yamshi binamimah. Dia melakukan namimah. Jadi diadab di kubur. Kenapa? Karena melakukan namimah. Jadi ucapan yang memecah belah orang. Ghibah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ada orang yang rugi nanti yaumul qiyamah, datang dengan sholat, saum, zakat dan yang lainnya, tapi berhubung memukul si fulan, membunuh si fulan, menjadi si fulan, membunuh si fulan, maka diambil kebaikannya oleh orang-orang yang dizaliminya. Dan tatkala kebaikannya habis, maka kejelekan orang-orang yang dizaliminya dipindahkan ke dia. Ini sebab dosanya itu. Maka yang menunjukkan bahwa Allah orang mukmin itu dia memberi manfaat kepada lingkungan, kepada hewan. Maka dikatakan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Dan ini gambaran orang beriman. Seperti poin yang ke-8. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Aslu hadza bil."
Jadi pohon kurma ini sebuah pohon yang akarnya kuat, yang pangkalnya kuat. Kalau di kita mungkin pohon sawit, pohon kelapa. Pohon yang sangat jarang sekali ketika ada angin roboh. Karena kuat. Pohon yang sangat kuat. Pohon yang sangat kokoh sekali. Maka demikian juga jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila iman singgah kepada hati seseorang dan telah menanjak pada hati seseorang, maka iman itu akan kuat. Oleh sebab itu, lihat dalam kehidupan para sahabat, ketika orang-orang Rum bertanya kepada Abu Sufyan tentang pengikut Nabi Sallam, maka mereka bertanya, apakah pengikut Nabi Sallam bertambah? Adakah di antara mereka yang murtad kembali karena benci kepada agamanya dan benci kepada Rasulnya? Tidak ada. Karena apabila iman itu singgah dan menanjak pada hati seseorang, maka akan kuat. Kita lihat Ashabul A'raf yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, yang kisahnya disebutkan dalam Sahih Muslim tentang anak kecil, tukang sihir, orang alim dengan pendeta dan raja. Yang akhir kisah dari hadis itu bahwa si raja ini merencanakan membunuh si sawi itu, si gulam itu, sampai akhirnya tidak bisa, sudah dibawa kemana-mana. Akhirnya si gulam itu mengatakan, wahai raja, kamu tidak bisa membunuh aku kecuali kalau engkau mengikuti perintahku. Dan di sini cara untuk menghindar iman orang yang lain. Maka kata beliau, kata anak itu, coba saya cincang di tempat terbuka dan kumpulkan seluruh rakyat kamu. Ketika engkau akan melepaskan anak panah, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Maka si raja ini tertipu dan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya menyebut nama Allah. Maka mengenai dadanya dan matilah. Maka seluruh kaumnya beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Maka sang raja itu murka, sehingga dia menyiapkan parit yang berisikan batu dan kayu-kayu yang telah dibakar. Kemudian seluruh orang beriman dilempar, sehingga tersisa seorang wanita dengan bayi yang masih merah. Wanita ini timbul dalam hatinya, kata dia, aku masih punya anak bayi. Apakah aku loncat ke api itu seperti yang lain, atau aku pura-pura untuk kalian? Maka anak kecilnya berkata, ya ummi isbiri wattaqi fa inna malikal jannah. Wahai ibuku, bersabarlah engkau dan bertakwalah engkau kepada Allah, karena janji Allah bagimu adalah surga. Maka beliau ini dengan bayi yang masih merah sabar dengan api dunia untuk selamat dari api neraka. Ammar bin Yasir dipanggang dengan keluarganya, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala, Mus'ab bin Umair diuji, tetapi ya sakit kalau tapi kuat kokoh ini hati, dan demikian juga iman ketika dalam hati seorang. Maka digambarkan oleh Nabi SAW orang-orang yang komitmen kepada sunnah di akhir zaman dan munculnya berbagai kerusakan, tuduhan dan sebagainya. Maka digambarkan apa? Al-Qabid al-Jannah, orang yang komitmen kepada Quran dan sunnah bagaikan orang yang memegang bara api. Jadi dahsyat. Maka pahalanya kata Nabi SAW 50 kali dilipat gandakan dari pahala yang diberikan kepada kamu. Ini bukan. Dan itu adalah iman apabila singgah dalam hati seorang. Poin yang ke-9,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa pohon kurma adalah pohon yang paling tahan dengan cuaca dan hembusan badai. Karena tentunya di setiap tempat biasa ada hembusan angin yang bisa merontokkan daun-daun, bisa mengeringkan daun-daun, dan bisa membunuh binatang-binatang, bahkan buah-buahan tersebut. Tetapi dikatakan bahwa pohon kurma salah satu pohon yang paling kokoh akar dan batangnya, dan paling kokoh diterpa apapun. Jadi kuat buahnya, daunnya, tahan dengan cuaca dan tahan dengan perubahan cuaca. Maka demikian juga iman ketika singgah dalam hati seseorang. Dan demikianlah orang beriman itu kokoh dengan seluruh terpaan kehidupan sulit, fitnah dan sebagainya. Maka lihat dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku ayaqulu amanu wa hum la yuftanun. Jadi orang beriman yang sesungguhnya itu orang yang mampu dan kokoh ketika ditimpa musibah dan malapetaka, ditimpa ujian. Dia kokoh dan dia tegak. Bahkan orang-orang beriman ini ketika melihat musuh bergembira, sebagaimana disebutkan tentang ayat yang dalam surah Al-Ahzab. Kalau ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah rasul. Ini adalah orang-orang beriman. Kokoh, ya, kuat, sabar, memikul kesulitan. Sebagaimana tadi digambarkan tentang pohon kurma. Kemudian yang terakhir, para ulama menjelaskan bahwa pohon kurma dan yang semisalnya seperti kelapa dan sebagainya, manakala dia itu semakin lama dan tua, maka akan semakin kokoh dan semakin banyak buah. Jadi semakin tua, semakin besar, semakin kokoh dan semakin banyak buah. Kita tahu kalau tahun pertama begini buahnya, tahun kedua begini buah, tahun ketiga begini buah, tahun keempat begini buah. Karena ada juga buah itu yang terkadang mungkin tahun pertama rasanya begini, tahun kedua rasanya begini, semakin mantap. Maka demikian juga iman dan orang beriman. Jadi semakin lama dan semakin singgah iman pada hati seseorang, maka akan semakin mengakar dan kokoh dan kuat. Semakin banyak kebaikannya, semakin banyak amal soleh. Karena kalau ulama mengatakan ulama izdadul ilm, izdadul amal. Karena tatkala bertambah ilmu bagi seorang mukmin, maka akan bertambah amalnya dan sempurna imannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara iman dengan pohon kurma dan antara orang beriman dengan pohon kurma. Kaum muslimin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali tentang perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama. Tapi waktu asal sebentar lagi datang, maka kita cukupkan sampai di sini sebut sisi persamaan antara iman dengan pohon kurma dan perumpamaan orang beriman dengan pohon kurma. Saya akan akhiri sekilas. Bagaimanakah kita
sebagai mukmin, sebagai muslim, ingin mengokohkan iman kita dan ingin menguatkan iman kita. Pada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan 5 poin penting. Dari poin yang sangat banyak dan sangat luas, sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab kokohnya iman. Saya akan sebutkan 5 poin yang sangat penting. Poin yang pertama dan utama adalah al-ilmu. Ilmu. Dan ilmu yang akan mengokohkan iman seseorang mencakup 3 poin penting. Yang pertama, ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Yang pertama adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada namanya, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya. Sebab semakin orang itu tahu kepada Allah, maka akan semakin bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Antum kita paham pada nama-namanya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, saya berikan contoh sekilas mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah harus menempuh 5 tingkatan. Yang dengan itu kita akan mendapat derajat yang tinggi, termasuk kita akan mendapatkan bagian dari surga. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi is'atan wa tis'ina isman man ahsaha dzakara." Sesungguhnya di antara nama Allah ada 99 yang apabila ahsaha dia akan masuk surga. Bagaimana? Yang pertama, ta'allumuha, mempelajari. Dan mempelajari ayat-ayat, mana ayat-ayat sifat, mana ayat-ayat yang berkaitan dengan nama Allah. Yang kedua, ma'rifatu ma'aniha, memahami maknanya nama Rahman, nama Rahim, memiliki sifat Rahman. Yang ketiga, hifdzuha, menghafal. Menghafal bukan berarti kita menalurkannya. Rahman, Rahim, Sami, Basir, tetapi menghafal karena kita akan berdoa menyebut namanya, ya Rahman, Irhamni. Yang keempat, doa biha. Kita berdoa dengan nama-nama Allah. Coba Bu, coba Pak, bagaimana Bapak bisa khusyuk ketika berdoa dan merasa yakin ketika berdoa kalau paham namanya? Ibu Bapak ingin minta Rahman, ya Rahman irhamni. Lalu ibu tahu rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu banyak. Lalu Allah yang memiliki rizki, ya Razzaq urzuqni, ya Ghafur ighfirli, dan seterusnya. Maka lain dengan orang yang tidak paham maknanya, yang tidak tahu artinya, beda usul dan imannya akan berbeda. Yang kelima, al-amalu bimuqtadaha, beramal dengan konsekuensi nama Allah. Seperti para ibu, para bapak memahami pensyadidul mihal, Allah menghadap siksaannya, maka timbul kau rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada adabnya. Kalau para ibu, para bapak
Maka pada ibu, pada bapak senantiasa berharap Allah mengampuni. Walaupun kita melakukan dosa lalu kita bertobat. Dan demikian juga kalau para ibu, para bapak akan berdoa kepada Allah meminta rezeki. Kita tahu Allah itu rezekinya luas dan tidak akan pernah habis. Maka senantiasa ketika kita berdoa itu penuh harapan. Lain dengan orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu wa tadabbur ayatillahi al-kauniyah wal matluwah. Yang kedua, mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang dilihat seperti bumi, langit, dan alam semesta ini. Manakala kita mengetahui kemuliaan keagungannya, maka kita akan mengagungkan penciptanya, akan mengagungkan pemiliknya. Kemudian membaca ayat-ayat yang dibacakan, yaitu kitabullah, Quran. Membaca Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatu mahasinil Islam. Iman akan bertambah dan akan kokoh dalam hati seseorang ketika orang itu tahu keindahan Islam, kemuliaan Islam. Sebab para ibu, para bapak akan berbeda. Orang yang sholat tahu hikmahnya sholat, orang yang puasa tahu hikmahnya puasa, orang yang zakat tahu hikmahnya zakat. Termasuk orang memahami hikmah dari larangan Allah. Lain dengan orang yang tidak tahu hikmahnya. Lain dengan orang yang tidak tahu keindahannya. Kenapa Allah melarang ini? Kenapa Allah memerintahkan ini? Walaupun asal dalam melaksanakan perintah Allah adalah istisna, langsung aja tangan. Tetapi akan bertambah imannya dan akan kokoh imannya. Bahkan akan mampu sabar ketika melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa? Karena tahu imannya. Seperti para ibu, para bapak tatkala sudah merasakan lezatnya dunia. Apa? Hujan deras pun terpaksa apa? Cari mobil. Tidak ada mobil, pakai motor. Pakai apa? Pakai mantel. Tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya mantel. Hujanan. Hujan-hujanan. Sabar demi apa? Tahu lezatnya dunia. Kenapa antum mau sim malam? Gak apa-apa anak dengan istri dititipkan sama ustaz, gak apa-apa anaknya. Yang penting apa? Tahu kalau dapat sip nanti upahnya bertambah, ada lemburnya. 5. Nah, kenapa? Tahu. Masih Ustaz. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan menyebabkan orang beriman dan bertambah imannya, qira'atus sirah minasabiqina awalin minal anbiya wassalihin. Yang kedua yang akan mengokohkan iman seseorang dan membuat kuat iman seseorang, salah satunya apa? Membaca perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana kesabaran mereka, bagaimana amal soleh mereka, bagaimana keimanan mereka, bagaimana ketangguhan mereka. Karena memang manusia yang suka mencontoh. Ya antum saja tertarik dengan baju begini, tertarik dengan mobil begini, dan itu juga manusia. Dan manusia itu tidak senang menyendiri, tabiat. Ketika orang itu lemah, kalau antum dapat ujian hari ini seperti ini, lihat, ada yang dibelah, ada yang dibergaji, ada yang dicongkel kedua matanya, ada yang dipandang kalau kita membantu keluar habis saja udah takut. Maka orang beriman lihat orang-orang terdahulu. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kita diperintahkan untuk meniru, lihat, karena akan mengokohkan kita. Pelajaran bagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, mujalasatu ahlil
ahlul khair. Yang akan mengokohkan iman dan menambah iman, duduk dengan orang baik. Mujalasatul ulama wa ahlul khair, duduk dengan orang yang baik, duduk dengan orang alim. Sebab teman itu akan mengokohkan. Antum merasakan sendiri. Ini yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat. Istinabu mawaridil fitan. Yang keempat di antara yang akan menyebabkan orang itu kokoh imannya dan bertambah imannya dan istiqomah, menghindari pintu-pintu keburukan, pintu-pintu fitnah. Jangan ada tuh, wah saya mah kuat iman. Ya nanti lama-kelamaan kalau orang itu tidak selektif, tidak memilah, tidak memilih lingkungan, kondisi, aksi kehidupan dan sebagainya, maka jarang yang kokoh. Poin yang kelima yang terakhir, berdoa kepada Allah, meminta bertambah iman. Berdoa kepada Allah meminta hidayah, dan berdoa kepada Allah meminta istiqomah. Maka dengan itu sehari semalam tidak kurang 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ditambah lagi dengan doa wahdini 17 kali juga dalam sehari semalam yang wajib, yaitu dalam duduk di antara dua sujud, wahdini wadhurni wa'afini wa'fu'ani. Kenapa? Karena istiqomah itu kita wajib meminta kepada Allah. Karena iman itu adalah anugerah Allah, maka kita minta kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan seterusnya doa-doa yang semisal dengan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin materi yang saya sampaikan dalam kesempatan siang berbagai ini. Ya, sampai di sini. Entah masih ada waktu atau tidak. Ya, kalau masih ada waktu mungkin ada 2 pertanyaan. Saya baru mengenal sunnah dan berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan saya di sisa umur ini. Cuma ada satu ungkapan dari salah seorang teman, dunia juga, akhirat juga. Katanya, saya mohon nasihat bagaimana saya menjawabnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang benar, barang siapa yang mencari dunia untuk bekal akhirat, dia akan selamat. Jadi barang siapa yang mencari dunia untuk bekal akhirat, dia akan selamat. Dan barang siapa yang mencari dunia untuk dunia, dia akan celaka. Apa yang dimaksud dalam ungkapan ini? Dalam ungkapan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengandung 2 poin sangat penting. Pertama, segala sesuatu aktivitas yang antum lakukan yang merupakan wasilah taat kepada Allah, maka itu terpuji di sisi Allah. Antum pergi ke pasar, berusaha, ke perusahaan, ke peternakan, ke perkebunan, dengan tujuan menafkahi anak, dengan tujuan menafkahi istri, dan menafkahi diri supaya bisa takut kepada Allah. Maka semua perbuatan kita adalah ma'jur inda Allah, adalah terpuji di sisi Allah Ta'ala, dan menjadi satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah takafirul Quran. Ini adalah bagian taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu Abu Hurairah mengatakan dalam Sahih Bukhari tentang beliau dengan sejumlah para sahabat. Maka beliau mengatakan, aku berada di sisi Nabi SAW di saat orang-orang muhajir ada di pasar, dan aku ada di sisi Nabi SAW ketika orang-orang Ansor berada di pertanian. Ini menunjukkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka beramal dunia, tapi sebagai wasilah untuk taat kepada Allah. Dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, setiap bentuk aktivitas dunia yang bisa memalingkan orang taat kepada Allah atau tidak menyempurnakan taat kepada Allah, maka dia harus menghindari. Dan itu jalan hidup yang benar. Itu adalah jalan hidup yang benar. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata amal yang diperintah, kalau bergandengan dalam saat, maka orang harus meninggalkan salah satunya dan mengambil salah satunya. Jadi ketika dalam satu saat hanya satu. Dan itu menunjukkan bahwa manusia tidak beramal dalam tiap saat dalam seluruh wilayah. Makin lama makin belajar. Harusnya makin kuat iman, makin banyak amal. Jika yang terjadi justru ibadah naik turun, amal naik turun, apa artinya imannya juga lemah? Apakah ia munafik? Jangan yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat benar. Al-iman yazidu wa yanqusu, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Jadi bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Sisi yang kedua, apakah dia dikatakan munafik? Begini, munafik itu ada dua. Ada munafik intikadi. Munafik intikadi adalah orang yang menampakkan Islam tapi dia kafir hatinya, maka dia kekal di neraka. Tapi yang kedua adalah yang dinamakan nifaq amali. Apabila ada seseorang yang ada pada dirinya bagian dari kemunafikan, maka terkadang dikatakan lahu syu'batun minan nifaq, dia punya bagian dari sifat apa? Munafik, seperti berdusta. Ketika dia diberi amanah tidak amanah, ketika dia berjanji ingkar janji, maka ini adalah bagian dari sifat apa? Munafik. Orang yang tidak mau sholat berjamaah, orang yang melalaikan sholat berjamaah, orang yang tidak mau perang, itu syu'bah minan nifaq. Dalam dirinya ada bagian dari sifat apa? Munafik, tetapi bukan berarti munafik yang keluar dari Islam. Buah dari iman adalah bahagia di dunia dan di akhirat. Jika seseorang sering bersedih hati, padahal dia sholat, membaca Al-Quran, dan artinya serta berbuat baik, apa yang salah dan harus diperbaiki? Pertama, apa yang menyebabkan dia menangis? Sebab menangis ada yang terpuji, ada yang tercela. Apabila orang menangis karena takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyebabkan dia juga putus asa, maka ini terpuji. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, 70 orang yang mendapatkan naungan Allah
yaum arasatil qiyamah, di pada masa ketika matahari mendekat 1 mil. Nah, siapa para ibu para bapak di antara 7 kelompok itu? Salah satunya dikatakan rajulun dzakarallah khafiyan fafadat ainah. Itu orang yang mengingat Allah, zikir kepada Allah dalam keadaan menyendiri, lalu dia menangis. Jadi lalu dia menangis karena takut kepada Allah. Maka menangis ini adalah rahmat. Kemudian ada yang menangis juga yang bentuknya rahmat, kasih sayang. Nah, ini terpuji. Ketika Rasulullah SAW ditinggal oleh putrinya Zainab, maka beliau ketika menguburkan, kebetulan di malam harinya beliau telah berjumpa dengan salah seorang istrinya, maka beliau tidak menguburkan. Dalam nanti tidak turun ke kuburan, tetapi beliau berada di atas kuburan, lalu meneteskan air mata. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa engkau meneteskan air mata? Beliau berkata, air mata itu rahmat. Jadi kalau orang ditimpa musibah ketawa, itu bermasalah. Menangis, rahmat. Meninggal oleh istri, ditinggal oleh bapaknya, ibu, nangis. Maka ini apa? Terpuji dan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak boleh sampai putus asa, lemah, takut, atau nangis yang kedua, imma tasalluan, imma berpura-pura. Seperti orang-orang yang ingin dianggap bahwa dia orangnya hebat, maka setiap baca Quran pura-pura nangis. Maka ini dia atau sunnah. Atau dia nangis yang berlebihan ketika dapat musibah sampai suaranya diangkat, yang dinamakan dengan niyah yang terang. Jadi nangis pun kalau memang seperti apa yang ditanyakan tadi, dia bersedih mengingat kepada dosanya dan apa yang telah dilakukannya, lalu takut kepada Allah, tidak putus asa, maka menangis ini ibadah hukumnya. Bagaimana cara? Ini mudah tadi ya, ada 5 poin yang untuk menguatkan iman. Satu pertanyaan lagi. Kemuliaan dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah ini dari zaman ke zaman sering mendapatkan ujian sebagaimana fitrahnya. Bahkan tantangan yang ada yang ada dikarenakan terjadinya krisis tasfiyah dalam tarbiyah. Mohon penjelasan bidang-bidang mana di dalam tasfiyah yang menjadi prioritas dalam dakwah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang betul dalam salah satu usul metode berdakwah, al-awal fal-awal, al-aham fal-aham. Jadi dalam berdakwah ini harus didahulukan yang penting, kemudian setelah. Di antara poin-poin yang sangat penting, yang tentunya juga merupakan penyakit yang menimpa kepada umat dan manusia, dan secara khusus umat Islam hari ini adalah syirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah para nabi, para rasul semuanya mengawali dakwahnya dengan tauhid. Dan ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, maka beliau juga mengajarkan tauhid.
Kemudian setelah itu mengajarkan sholat 5 waktu, zakat, saum, rukun Islam. Kemudian setelah itu sisi-sisi yang lainnya berkaitan dengan akidah, global akidah Ahlussunnah, berkaitan dengan bahayanya bidah, mengajarkan akhlak mulia dan semuanya. Akan tetapi sudah barang tentu dalam dakwah ini al-aham pada artinya dimulai dengan yang mungkinnya, yang pokoknya, yang merupakan isi dari Islam ini. Dan saya akan memberi penjelasan dalam surah Ali Imran ayat beberapa 3 atau apa itu. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Jadi awalilah dalam berdakwah itu dengan perkara-perkara yang muhkam, artinya yang disepakati, yang tidak dikhilafkan dulu di antara kita kaum muslimin secara khusus. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Quran ataupun dalam hadis itu poin. Seperti Mu'adz bin Jabal ngajari dulu la ilaha illallah, salat, zakat. Kemudian ketika ada wufud itu kamu yang datang kepada Nabi SAW dari daerah terpencil, maka beliau menjelaskan iman, kemudian sholat 5 waktu. Maka demikian juga kita hari ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memulai berdakwah dengan yang disepakati dulu. Seperti haramnya syirik, wajibnya bertauhid, wajibnya ittiba, dan tidak boleh bid'ah. Sebelum merinci satuannya, bukan berarti tidak akan terang, tetapi berdakwah. Contoh, kalau antum ke lingkungan, sepakat itu yang sepakat, Omar haram. Kalau rokok, belum tentu orang tahu haramnya rokok. Jangan dimulai dengan mengharapkan itu, karena orang mungkin belum tahu. Misalnya satu apa? Metode yang sepakat itu, yang tidak ada perbedaan itu. Tetapi bukan berarti iman melalaikan, tapi demikianlah berdakwah. Alhamdulillah. Yang kemudian dan setelahnya tidak berarti kita memberikan dalam satu keadaan dan dalam satu kesempatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang saya disampaikan tadi kesempatan yang berbahagia ini tentang perumpamaan iman seperti pohon kurma dan bagaimana kiat-kiat kita untuk mengokohkan iman dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bahwa kita betul-betul mampu merealisasikan iman dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita sabar wal istiqomah, teguh dan tegar dalam iman ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adalah husnul khatimah, berada di atas iman dan berada di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.